Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya. Dengerin baik-baik guys. Kamu mikir dengan ngeblok dia bakal kasih efek jerah? Mikir kalau kamu ngejelasin, dia bakal ngerti? Mikir kalau kamu minta satu kali lagi, dia bakal sadar betapa berharganya kamu? Gak juga guys, dan kadang malah meleset jauh. Kekuatan itu gak ada di keributan, tapi kadang saat kamu diem. Sebagian orang itu selalu siap ngadepin marah, nangis, debat panjang. Itu pola yang mereka tahu. Tapi kalau kamu tiba-tiba ngilang tanpa jejak, tanpa drama, tanpa penjelasan, boom. Itu yang bikin kepala mereka muter. Manusia nggak bisa tenang kalau nggak ada closure, kalau ada sesuatu yang ngeganjel gitu. Dan disitulah kamu menang. Blocking? Ah, udah biasa dan basi. Itu cuman ngasih tahu mereka kalau kamu masih kepikiran. Mau minta penjelasan? Itu justru kasih mereka validasi. Tapi nih guys, kalau kamu ngilang begitu aja, tanpa aba-aba, itu yang bikin mereka bertanya-tanya, nyari-nyari, dan akhirnya sadar, apa gua baru aja kehilangan sesuatu yang berharga. Jadi mulai sekarang, stop ngejar, stop ngejelasin, stop berusaha ngebuktiin sesuatu. Biarkan waktu yang ngajarin mereka pelajaran paling keras. Dan ketika mereka sadar, percaya deh, kamu udah terlalu jauh buat peduli. Jadi gini guys, kamu kira ngeblok bakal bikin mereka panik? Kamu kira ngejelasin bakal bikin mereka ngerti? Salah besar. Orang nggak panik pas kamu marah atau nangis. Mereka panik pas kamu tiba-tiba jadi misteri. Pas mereka nggak bisa nebak kamu lagi. Pas kamu lepas dari kendali mereka. Disitulah mereka mulai goyah. Boom. Panik. Orang udah biasa sama drama, debat, chat panjang lebar, curhat sedih. Tapi kalau kamu tiba-tiba hilang tanpa jejak, tanpa pamit, tanpa ribut, itu yang bikin mereka kepikiran tiap malam. Ngecek HP, lihat chat lama, bingung kenapa kamu nggak ada. Awalnya, mereka bakal santai. Mereka pikir mereka yang menang. Tapi diam itu kayak racun lambat. Nggak langsung kerasa, tapi makin lama makin nyesek. Mereka pikir kamu bakal tetap di situ, bisa balik kapan aja. Tapi kamu udah nggak ada. Sekarang, kamu punya pilihan. Terus nyari perhatian mereka, atau biarin mereka kepanasan sendiri. Setiap kali kamu ngehubungin duluan, kamu kasih mereka validasi. Setiap kali kamu coba ngejelasin, kamu kasih mereka rasa aman. Stop. Biarkan mereka ngerasain kehilangan kamu tanpa petunjuk. Kamu mau bikin mereka nyesel? Jangan ngomong apa-apa, jangan ngasih tahu apa-apa. Biarkan mereka cari jawaban sendiri, dan waktu mereka sadar, udah terlambat. Nah lanjut guys. Dengerin baik-baik ya. Guys gini loh, kalau kata-kata bisa ngubah mereka, mereka udah berubah dari dulu. Tapi kenyataannya, udah kamu jelasin, udah kamu curhat dari hati ke hati, udah kamu tumpahin semuanya, tetap aja nggak ada yang berubah. Orang nggak nyesel kehilangan kamu pas kamu nangis. Mereka nyesel pas mereka nggak bisa ngehubungin kamu lagi, pas kamu tiba-tiba hilang tanpa jejak, dan mereka baru sadar kamu nggak pernah jadi jaminan. Bayangin saluran yang selalu nyala, kamu nggak pernah benar-benar dengerin. Tapi begitu mati, tiba-tiba hening. Dan itu baru kerasa. Masalahnya, kamu masih bikin semuanya gampang. Kamu masih buka pintu, masih bales chat sekenanya, masih standby nunggu mereka sadar. Dan kamu heran kenapa mereka nggak ngerespek kamu. Orang nggak bakal ngehargain sesuatu yang mereka pikir selalu ada. Selama kamu masih reachable, selama kamu masih nunjukin kalau kamu peduli, mereka nggak akan ngerasa kehilangan. Kamu takut kalau kamu diem, mereka bakal lupa. Dengar baik-baik. Kalau seseorang bisa lupa cuma karena kamu berhenti ngejar, guys, sadari mereka emang gak pernah peduli dari awal. Orang yang beneran sayang gak butuh diingetin. Dan yang tiba-tiba nyari kamu cuma pas kamu menjauh, mereka gak kangen kamu. Mereka kangen validasi yang kamu kasih. Jadi sekarang, cukup. Berhenti ngecek halaman mereka. Berhenti nunggu mereka sadar. Berhenti bales chat setengah hati. Setiap kali kamu bales, kamu bikin mereka nyaman. Kamu bikin mereka ngerasa masih bisa punya kamu kapan aja. Stop bikin mereka nyaman. Kamu pernah ke toko lihat barang, tapi nggak beli. Kamu pikir bisa balik kapan aja, tapi pas balik, udah sold out. Boom. Panik. Itu yang bakal mereka rasain pas mereka sadar kamu bukan pilihan lagi. Tapi pas mereka sadar, kamu udah terlalu jauh buat peduli. Oke, lanjut. Guys, serius deh. Kamu nggak perlu ngapus mereka dari hidup kamu. Kamu cuma perlu jadi seseorang yang udah nggak bisa mereka jangkau lagi. Sekarang kamu mikir, kalau gue blokir, mereka bakal ngerti. Mereka bakal nyesel. Salah. Blokir tuh ngasih mereka closure.
Mereka bakal bilang, oh dia masih kesel, nanti juga reda sendiri. Mereka lega karena tahu kamu masih kepikiran. Mau tahu apa yang benar-benar bikin mereka kepikiran? Biarkan mereka ngeliat kamu, tapi nggak bisa nyentuh kamu lagi. Bayangin ada rumah yang dulu sering kamu datengin. Nyaman, familiar, kamu udah tahu isinya. Tapi suatu hari, jendela ditutup, pintu dikunci, ada kehidupan di dalam, tapi kamu nggak diundang lagi. Ada tawa, ada kehangatan, tapi kamu cuma bisa ngeliat dari luar. Rasanya nyesek kan? Itu yang bakal mereka rasain. Kamu masih ada, kamu masih bersinar, tapi mereka udah bukan bagian dari cerita kamu lagi. Dan itu yang bikin mereka mulai nyesel. Mereka nggak tahu lagi siapa yang bikin kamu ketawa sekarang. Mereka nggak tahu kamu masih ingat mereka atau udah lupa total. Mereka nggak tahu apa mereka beneran berarti buat kamu atau cuma angin lewat. Dan percaya deh, ketidaktahuan itu bakal ganggu mereka lebih dari apapun. Orang tuh udah expect kamu bakal blokir. Mereka udah siap sama amarah kamu, sama drama, sama chat panjang yang ngejelasin semuanya. Tapi kalau kamu nggak ngasih reaksi sama sekali, itu yang bikin mereka panik. Kamu takut kalau kamu nggak blokir, mereka bakal nganggep kamu masih peduli? Itu cuma ketakutan kamu sendiri. Faktanya, blokir tuh bukan tanda move on. Blokir tuh tanda kamu masih mikirin mereka. Tapi kalau kamu beneran udah lepas, kamu nggak perlu repot-repot nutup pintu. Mereka sendiri yang bakal sadar mereka nggak bisa masuk lagi. Jadi, sekarang cukup. Berhenti ngestok mereka. Berhenti mikirin mereka. Berhenti kasih mereka akses ke hidup kamu. Biarkan mereka ngecek, biarkan mereka penasaran, tapi jangan pernah kasih mereka jawaban. Kamu tahu apa yang paling menghantui orang? Ketidaktahuan. Dan kamu nggak perlu buktiin apa-apa. Kamu nggak perlu pamer glow up. Kamu nggak perlu bikin mereka iri. Kamu cuma perlu terus maju, terus hidup, terus berkembang. Karena sementara mereka masih sibuk nge-refresh profil kamu, berharap kamu ngasih kode, kamu udah lupa mereka pernah ada. Dan pas mereka akhirnya sadar, kamu udah terlalu jauh buat mereka kejar. Oke, lanjut ya. Guys, dengerin baik-baik, mereka cuma ngejar kalau mereka ngerasa kehilangan kendali. Sekarang mereka tenang-tenang aja kan, mereka santai, mereka tahu kamu bakal ada, mereka nggak takut kehilangan kamu. Kenapa? Karena kamu selalu ngerespon, selalu hadir, selalu jadi yang nunggu. Orang tuh nggak ngehargain yang selalu ada. Mereka nggak ngejar yang gampang. Mereka baru panik pas sadar mereka nggak punya kendali lagi. Selama ini kamu yang terus ngasih, kamu terus ada. Kamu terus ngerespon. Dan mereka jadi santai karena mereka tahu kamu nggak bakal kemana-mana. Tapi pas kamu berhenti, pas kamu cuek, pas mereka tarik tuas dan nggak dapet apa-apa, baru deh mereka panik. Baru deh mereka kepikiran. Masalahnya, di titik ini banyak yang gagal. Karena pas si mantan ngechat, ngirim hey, itu udah basi guys. Tiba-tiba nanya, gimana kabar? Kamu langsung lompat. Mereka nyari gue lagi, mereka nyesel, gue menang. Salah. Mereka bukan nyari kamu karena mereka kangen. Mereka nyari kamu karena mereka penasaran. Mereka nggak tiba-tiba sadar kamu berharga. Mereka cuma mau tahu, masih bisa nggak ya narik kamu balik? Itu bukan cinta, itu ego. Itu rasa butuh kendali lagi. Dan pas kamu jawab, kamu kasih kekuatan mereka balik. Tapi kali ini, enggak. Kali ini kamu diem. Kali ini kamu nggak ngerespon. Kali ini kamu biarin mereka ngerasain apa yang dulu kamu rasain. Mereka yang bingung. Mereka yang overthinking. Mereka yang bertanya-tanya. Dan percaya deh, di titik ini, kamu udah nggak peduli lagi. Oke, lanjut ya. Guys, dengerin nih. Mereka kira mereka tuh one of a kind. Mereka pikir kamu nggak bakal bisa move on, nggak bakal bisa nemuin yang lain, bakal stuck di tempat yang sama nungguin mereka balik. Itu ilusi. Mereka lihat kamu dari jauh, mikir kamu masih nunggu, masih patah, masih berharap. Mereka nyaman sama pemikiran itu karena bikin mereka ngerasa powerful. Tapi, apa yang terjadi kalau kamu kasih mereka tamparan realita? Kamu senyum, kamu glowing, kamu hidup tanpa mereka. Kamu bukan cuma move on, kamu level up. Itu momen mereka nyesel. Itu momen mereka sadar mereka bukan siapa-siapa. Coba jujur, kalau mereka emang sespesial itu, kamu nggak bakal ada di sini sekarang, nyari cara buat bikin mereka nyesel. Jadi sekarang, bangun, sadarlah. Karena tahu nggak apa yang paling nyakitin ego seseorang? Bukan sekadar kamu move on, bukan sekadar kamu jalan sama orang lain, tapi kamu udah terlalu jauh buat peduli. Mereka bakal ngelihat kamu bersinar, tapi udah nggak bisa nyentuh kamu lagi. Kayak anak kecil yang buang mainan karena ngerasa udah bosen. Awalnya santai, bodo amat. Tapi pas lihat mainan itu ada di tangan orang lain yang lebih menghargai, tiba-tiba mereka mau lagi. Terlambat.
Mereka sadar kamu bukan sesuatu yang bisa diulang. Mereka sadar kamu bukan sekadar pilihan. Mereka sadar kamu bukan akhir perjalanan. Mereka cuma halte sementara. Jadi sekarang, pilihannya ada di tangan kamu. Kamu bisa terus terjebak di nostalgia kosong, atau kamu bisa maju dan biarin mereka sadar mereka bukan siapa-siapa. Mereka cuma bagian kecil dari cerita kamu. Oke, lanjut ya. Guys, dengerin baik-baik ya. Mereka kira mereka udah tahu kamu luar dalam. Mereka kira mereka bisa nebak reaksi kamu, bisa ngontrol kamu. Mereka nungguin kamu ngepost sesuatu yang emosional. Mereka nungguin kamu kelepasan ngecek story mereka. Mereka nungguin tanda-tanda kalau kamu masih kepikiran. Tapi, gimana kalau kamu nggak ngasih apa-apa? Gimana kalau kamu keluar dari skrip? Gimana kalau mereka nunggu tapi kamu nggak datang? Gimana kalau kamu nggak ke-trigger? Nggak kejebak? Nggak ngasih mereka satupun tanda kalau kamu masih peduli. Momen itu bro, itu momen mereka mulai panik. Karena yang bikin orang ketakutan itu bukan kehilangan sesuatu yang mereka ngerti, tapi kehilangan sesuatu yang tiba-tiba jadi misteri. Bayangin, kamu lagi nonton film seru. Semua udah dapet clue, bentar lagi ada plot twist besar. Tapi tiba-tiba, layar hitam. Filmnya mati. Nggak ada ending, nggak ada penjelasan. Itu yang terjadi sama otak mereka. Mereka bakal terus mikir, kenapa kamu nggak nyari mereka? Kenapa kamu nggak ngeriak apa-apa? Kenapa kamu tiba-tiba hilang bukan sebagai hantu, tapi sebagai teka-teki yang nggak bisa dipecahin? Dan kamu tahu apa yang bikin makin nyesek? Dulu mereka ngerasa mereka punya kendali atas kamu. Mereka pikir kapanpun mereka mau, mereka tinggal munculin diri, dan kamu bakal langsung merespon. Tapi tiba-tiba, skenario berubah. Sekarang mereka yang refresh story kamu. Mereka yang nyari tahu tentang kamu dari orang lain. Mereka yang tiba-tiba jadi kepo, tapi nggak bisa dapat jawaban. Makin lama, makin sadar, mereka nggak kenal kamu lagi. Kamu bukan orang yang dulu mereka tinggalin. Kamu udah berubah. Dan perubahan itu bukan buat mereka, tapi buat diri kamu sendiri. Banyak orang salah paham tentang jadi unpredictable. Ini bukan soal main game, bukan soal bikin fake glow up, bukan soal pamer hubungan baru. Unpredictability itu bukan trik, tapi kebebasan. Saat mereka akhirnya sadar dan balik nyari klarifikasi, saat mereka akhirnya mulai nyesel, penasaran, kepo, saat mereka akhirnya butuh jawaban dari kamu udah terlalu jauh buat dikejar. Jadi sekarang, pilihannya ada di tangan kamu. Kamu bisa terus bereaksi, terus bisa ditebak, terus jadi orang yang gampang dimainin. Atau, kamu bisa jadi misteri yang gak akan pernah mereka pecahkan. Oke, lanjut ya. Dengerin baik-baik ya. Kadang kamu mikir buat ngejelasin semuanya kan? Pingin kirim teks panjang, biar mereka ngerti gimana perasaan kamu. Pingin kasih tahu betapa mereka nyakitin kamu. Pingin mereka sadar, biar kamu bisa dapat penutupan yang kamu rasa kamu pantas dapat. Tapi stop dulu. Tanya diri kamu sendiri. Waktu mereka pergi, mereka kasih kamu closure? Enggak. Mereka ninggalin kamu dalam kebingungan. Mereka lanjut hidup kayak kamu gak pernah ada. Mereka bikin kamu ngeraguin semuanya, sementara mereka jalan santai tanpa peduli. Jadi sekarang giliran kamu. Kenapa kamu harus kasih sesuatu yang mereka bahkan gak kasih ke kamu? Orang-orang selalu nunggu penjelasan. Mereka mau ada titik akhir, mau ada kalimat terakhir, mau ada obrolan terakhir yang bikin semuanya terasa lebih rapi. Tapi kamu tahu apa yang bikin orang benar-benar nyesel? Bukan penjelasan, tapi ketidakhadiran. Guys, kadang kamu takut kalau nggak ngasih penjelasan mereka bakal mikir kamu nggak pernah peduli. Takut kalau kamu nggak ngejelasin, mereka bakal move on kayak kamu nggak pernah berarti. Dengerin baik-baik. Kalau seseorang bisa dengan gampang lupain kamu cuma karena kamu nggak ngasih penjelasan, mereka emang nggak pernah nganggap kamu penting dari awal. Itu fakta. Karena orang nggak kangen sesuatu yang dijelasin ke mereka. Orang kangen sesuatu yang nggak bisa mereka pahami. Mereka bakal mikirin tiap momen, tiap chat, tiap percakapan, nyari-nyari di mana titik kesalahannya. Makin gak ada jawaban, makin nyesek. Dan saat akhirnya mereka sadar, kamu udah gak peduli lagi. Jadi sekarang kamu punya pilihan. Mau terus ngejelasin, mau terus kasih mereka kenyamanan, mau terus bikin mereka merasa aman, atau kamu bisa diam, pergi tanpa suara. Biarin keheningan yang berbicara lebih keras dari kata-kata. Oke, terakhir dan gak kalah penting. Dengerin baik-baik. Sekarang kamu mungkin mikir mereka udah move on. Hidupnya asik. Ketawa-ketawa. Seolah kamu gak pernah ada. Dan kamu duduk di pojokan. Mikir,
Gue tuh berarti nggak sih? Mereka kangen nggak sih? Tapi gini, bro, sis, waktu adalah senjata kamu. Awalnya, mereka nggak ngerasa apa-apa. Masih sibuk, masih ngerasa fine, masih yakin banget kalau mereka nggak bakal kehilangan apa-apa. Update story, kelihatan happy, ketawa-ketawa, kelihatan hidupnya jalan terus. Tapi itu cuman acting. Dalam hati, mereka nunggu reaksi kamu. Nunggu kamu kepancing, nunggu kamu ngecek, nunggu tanda-tanda kalau kamu masih ada, masih kepo, masih berharap. Tapi bayangin kalau kamu nggak kasih apa-apa, kamu hilang. Bukan ngeghosting, tapi beneran udah nggak peduli. Hari jadi minggu, minggu jadi bulan, dan mereka sadar kamu beneran gak bakal balik. Dan disitulah penyesalan mulai nyerang mereka pelan-pelan, kayak pasir hisap yang makin lama makin narik ke dalam. Tapi kebanyakan orang gagal di titik ini. Mereka gak sabar, duduk ngitung hari, ngecek HP tiap 5 menit, nunggu si mantan ngechat duluan. Dan di situ mereka kalah. Karena selama kamu masih nunggu, kamu belum beneran pergi, kamu masih nyangkut. Tapi kamu beda. Kamu gak nunggu, kamu gak ngitung hari, kamu gak peduli kapan mereka sadar. Karena semakin kamu gak peduli, semakin waktu bekerja buat kamu. Sampai tiba-tiba, mereka dengar lagu yang ngingetin ke kamu, dan duar, semuanya berasa lagi. Sampai tiba-tiba mereka lagi nongkrong, tapi kepikiran, kamu sekarang di mana ya? Udah sama siapa ya? Sampai tiba-tiba mereka ngetik nama kamu di search bar. Mau ngechat, tapi sadar, udah telat. Karena kamu udah jauh di depan. Udah bukan orang yang sama. Udah bukan seseorang yang bisa mereka hubungi kapan aja. Udah nggak bisa mereka jangkau lagi. Dan itu, teman-teman, adalah karma terbaik. Sekarang kamu punya pilihan. Mau terus nunggu, mau terus ngecek HP, mau terus berharap, atau kamu biarin waktu yang kerja buat kamu, sementara kamu lanjut maju. Semua pilihan ada di tangan kamu. Oke, itu aja buat hari ini. Semangat ya, bisa yok, bisa bangkit, sehat selalu. Semoga harinya menyenangkan dan seperti biasa guys. Hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.